Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepadanya, "Adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ternyata pengajaran Yesus tentang roti hidup adalah pengajaran yang berisi perkataan atau sabda-sabda Tuhan yang sungguh teramat berat, teramat keras. Diceritakan di dalam kutipan Injil bahwa mereka yang mendengarkan banyak yang bersungut-sungut. Itu menjadi suatu tanda bahwa mereka barangkali tidak mengerti maksudnya, atau barangkali konsekuensinya begitu berat. Maka akhirnya kita bisa melihat bahwa menjadi murid Yesus, proses mengikuti Yesus Kristus adalah proses yang begitu panjang dan tidak tiba-tiba selesai. Tahap demi tahap harus dilalui. Pada akhirnya diceritakan banyak orang yang kemudian gugur, artinya meninggalkan Yesus, karena barangkali perkataan Yesus sungguh teramat sangat berat. Seperti juga tadi diungkapkan di dalam kutipan bacaan Injil. Di samping itu, menjadi murid Yesus memang bukan kehendak orang semata, tetapi kehendak Bapa. Karena jikalau tidak ditarik oleh Bapa dan Bapa tidak menghendakinya, maka hal itu pun tidak akan pernah terjadi. Dua hal yang menurut hemat saya menjadi warna utama dari kutipan bacaan Injil yang kita dengarkan. Yang pertama adalah bahwa menjadi murid Yesus itu suatu proses yang terus-menerus harus dihidupi, harus ditumbuh kembangkan. Yang kedua,
Kemuritan bukan hanya semata-mata kehendak manusia sendiri, tetapi Allah yang menarik, Bapa yang mengendakinya, Bapa yang berkenan kepadanya. Maka saya mengajak kepada Anda sekalian untuk bersyukur. Karena apa? Karena meskipun kita barangkali sering jatuh ke dalam dosa, tetapi nyatanya Tuhan memilih kita. Nyatanya Tuhan memampukan kita untuk mengikutinya. Lewat perayaan Ekaristi ini, kita mensyukuri akan panggilan kekristenan kita. Namun kita juga mohon berkat, semoga kita diberi kemampuan untuk dengan setia terus-menerus menjadi murid Yesus. Dan hidup kita semakin hari semakin dapat menjadi tanda hidup Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam syukur kita pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef.